فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قبل أن نبدأ فمن حفظ المتن فليقرأ. Nah, barakallahu fiikum. Yang belum menyusul atau yang belum mampu untuk langsung satu bab dicicil, kemudian setiap daras dibaca kembali, setiap daras dibaca kembali, insyaallah taala akan mungkin. Naam. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada muqaddimah kitab Tauhid yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, di mana beliau mencukupkan dengan basmalah, hamdalah, kemudian perkataan kitab Tauhid.
Apa alasan yang dikemukakan oleh para ulama kenapa muallif rahimahullahu ta'ala tidak menuliskan muqaddimah untuk kitabnya seperti yang dibawakan oleh para pengarang-pengarang kitab yang lain, memberikan pengantar untuk kitab atau pembuka untuk kitab. Indak ya Badri. Nah, di antara jawaban atau alasan yang bagus yang dikemukakan oleh para pensyarah, di antaranya dalam kitab At-Tamhid oleh Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah taala, bahwasanya di antara alasannya beliau tidak ingin mengedepankan perkataan beliau atas perkataan Allah dan Rasulnya. Kemudian juga ada alasan kedua yang dikemukakan oleh Imam As-Sa'di dalam ta'liq yang kemarin kita baca. Apa itu? Muhammad Sidah. Taib. Nah, alasan yang kedua karena beliau mencukupkan dengan judul. Taib, sebab judul ini Kitab Tauhid telah menunjukkan maksud dari kitab yang beliau karang dari awal sampai akhir, sehingga tidak membutuhkan bagi beliau untuk memberikan muqaddimah. Walihada ustughniya biha 'anil khutbah. Nah ini ya, dicukupkan dengan judul tersebut dari apa? Dari memberikan muqaddimah. Nah, pertanyaan berikutnya, Kitab Tauhid yang kita bahas ini, sebagaimana judulnya, akan membahas tentang perkara tauhid. Tapi yang mendominasi dalam pembahasan kitab ini tauhid jenis apa? Indak ya syukran. Tauhid yang mana? Tauhid uluhiyah atau tauhidul ibadah. Itu lebih mendominasi, walaupun insyaallah akan kita dapati juga penjelasan beberapa bab tentang tauhid rububiyah maupun asma was sifat. Akan tapi yang menjadi pokok inti pembahasan paling banyak adalah tentang tauhid al-uluhiyah. Pembahasan ketiga, indah ya Iqbal, apa itu pengertian tauhid secara mutlak? Nah, ahsanta, ifradullah ta'ala bima yakhtassu bihi minar rububiyah wal uluhiyah wal asma was sifat. Ini lebih mudah, yaitu mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang merupakan kekhususan Allah, berupa kekhususan rububiyah, uluhiyah maupun asma was sifat. Nah, dari pengertian ini kita sudah bisa menyimpulkan bahwasanya tauhid terbagi menjadi berapa? Yusuf? 3 apa saja? Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, kemudian yang ketiga tauhid al-asma was sifat. Nah, pembahasan berikutnya, apabila ditanya apa dalil pembagian tauhid menjadi 3 seperti ini, indah ya Ahmad, apa dalil kalian? Nah, ahlu sunnah membagi tauhid menjadi 3. Taib, dalil atau landasannya adalah al-istiqra' wa tatabbu' linususil kitabi was sunnah, yaitu dengan meneliti dan menelaah nas-nas dari Alkitab dan Sunnah, maka disimpulkan bahwasanya tauhid yang disebutkan di kedua sumber hukum Islam tersebut
tidak keluar dari 3 jenis tauhid yang akan kita bahas. Nah, pada pertemuan yang lalu kita baru mengambil 1 jenis tauhid. Itu tauhid apa yang sudah kita ambil? Zaki? Yang sudah kita baca penjelasannya dari Imam As-Sa'di dari 3 jenis tauhid. Tauhid yang mana? Naam, tentang tauhidul asma was sifat. Yang mudahnya ikhwan, hakikat tauhidul asma was sifat yaitu apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan semua nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang sempurna, yang tidak ada cacat dan celah pada semua sisinya. Ini ringkasnya tentang tauhidul asma was sifat. Nah, ifradullah ta'ala bil asma'il husna was sifatil ula. Dan hakikatnya bagaimana hakikat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pada jenis tauhid ini, Tariq? Nah, yaitu yang pertama dengan menetapkan semua nama-nama maupun sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan di dalam hadisnya. Demikian pula menetapkan makna dan hukum-hukumnya sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaannya. Dengan menjauhi beberapa hal dalam menetapkan sifat-sifat maupun nama-nama ini, kita harus menjauhi beberapa hal yang bisa menyesatkan kalau seorang terjatuh di dalamnya. Apa saja yang harus dijauhi dalam penetapan sifat? Indak ya Abdullah Badang. Nah, harus menjauhi 4 hal, yaitu ta'til, penolakan. Yang kedua tahrif, memalingkan makna yang ditunjukkan oleh suatu sifat kepada makna yang lemah, yang batil. Yang ketiga tamtsil, menyamakan sifat-sifat tersebut dengan sifat makhluk. Ini tidak boleh. Kemudian yang keempat apa? Takyif, membagaimanakan. Membagaimanakan sifat yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh. Ini 4 hal yang dilarang dalam penetapan suatu sifat. Kemudian yang kedua, kalau tadi hakikat mentauhidkan Allah pada tauhidul asma wa sifat, yang pertama adalah dengan menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah dengan perincian tadi. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Hamzah. Nah, yang kedua yaitu kita apa? Tiadakan dari Allah Subhanahu wa taala semua sifat-sifat kekurangan dan sifat-sifat cacat dan celah yang bertentangan dengan kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Ini kesimpulan ringkas ikhwan tentang hakikat tauhidul asma was sifat yang terkumpul dalam apa? Itsbat dan nafi. Bagaimana kita mengisbat suatu nama atau sifat dan bagaimana kita menafikan suatu sifat. Yang kita tetapkan adalah sifat-sifat kesempurnaan berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah, dan yang kita tiadakan adalah semua sifat-sifat kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah juga. Sekarang kita masuk pada jenis tauhid yang kedua, ats-tsani tauhidur rububiyah. Yang kedua adalah tauhidur rububiyah.
Qala al-Imam Sa'di rahimahullah bi an ya'taqida anna Allah huwa Rabbul mutafarridu bil khalqi war rizqi wat tadbir, yaitu dengan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rabb yang Maha Esa dalam penciptaan dan pemberian rezeki serta pengaturan jagat raya. Jadi inti yang disampaikan oleh Imam As-Sa'di di sini, tauhid rububiyah adalah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Esa dalam penciptaan, pemberian rezeki dan pengaturan jagat raya. Alladzi rabba jami'al khalqi bin ni'ami wa rabba khawassa khalqihi wa humul anbiya'u wa atba'uhum bil aqaidis sahihah. Zat yang telah mentarbiyah semua makhluk-makhluknya dengan kenikmatan-kenikmatan dan mentarbiyah hamba-hambanya yang khusus, yaitu para nabi dan pengikut para nabi dengan akidah yang benar. Tayyib. Pada kalimat ini akhwan, beliau ingin mengungkapkan kepada kita tentang dua jenis tarbiyah. Tarbiyah di sini maknanya umum, yaitu dari 6 sifat rububiyah ini akhwan, yaitu bermakna pemeliharaan, memelihara, mengatur. Nah, alladzi rabba jami'al khalqi bin ni'ami, itu berarti maknanya secara mudahnya yaitu zat yang telah memelihara semua makhluk-makhluknya dengan kenikmatan-kenikmatan. Ini istilahnya adalah tarbiyah ammah. Apa istilahnya? Apa istilahnya tadi? Ini tarbiyah ammah, pemeliharaan yang sifatnya umum. Maksudnya apa? Semua makhluk, mereka di bawah tarbiyah Allah Subhanahu wa taala yang umum ini, dengan diberikan apa? Nikmat-nikmat kepada mereka. Tayyib. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang telah memberikan semua nikmat-nikmat kepada mereka sehingga mereka bisa bertahan hidup, bisa melangsungkan kehidupan dan bisa berkembang biak. Baik itu manusia maupun binatang-binatang, semuanya tidak keluar dari tarbiyah yang umum ini. Demikian pula makhluk-makhluk yang gaib dari kalangan jin maupun para malaikat dan seterusnya, semua makhluk-makhluk Allah berada di bawah tarbiyah ammah. Ketika Fir'aun bertanya kepada Musa, qala famar rabbukuma ya Musa, terus siapa Rabb kalian berdua wahai Musa? Ini bertanya tentang hakikat Rabb. Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Ini tercakup dua jenis tarbiyah, yaitu kata Musa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan di sini, rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu, yaitu Rabb kami yang telah memberikan segala sesuatu penciptaannya. Tayyib, yaitu yang telah menciptakan segala sesuatu. Ini penciptaan yang terkandung di dalamnya juga pemeliharaan. Karena Allah mencipta kemudian memberikan nikmat kepada mereka semua. Ini tarbiyah tarbiyah ammah. Tsumma hada, kemudian Allah berikan petunjuk. Hidayah ini kalau yang dimaksud adalah hidayah ammah, maka masuk dalam tarbiyah ammah. Hidayah umum yaitu hidayah untuk mereka bisa makan, bisa minum. Taib. Hewan-hewan
mendapatkan hidayah yang umum sehingga mereka bisa mencari makanan yang sesuai dengan tubuh mereka. Taib, burung-burung ikhwan tidak akan keliru dalam mencari makanan. Dia makanannya biji-bijian, tidak akan keliru untuk memakan apa? Memakan selain itu yang tidak cocok dengan tubuhnya. Taib, harimau tidak akan keliru sehingga mencari buah apel untuk dia makan. Allah yang memberikan hidayah untuk mereka apa? Menuju kepada makanan yang memang telah apa? Ditetapkan bagi mereka. Tsumma hadak, mencakup juga hidayah yang khusus, yaitu apa? Dari sekian makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, ada Allah yang khususkan untuk diberi hidayah sehingga mereka bisa menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para rasulnya. Nah, pada lafaz alladzi a'ta kulla syai'in khalaqahu tsumma hada ini mencakup apa? Tarbiyah yang ammah tadi, di mana Allah memelihara semua hamba-hambanya dengan kenikmatan, dan juga apa? Wa rabba khawasa khalqihi, dan Allah Subhanahu wa taala memelihara makhluk-makhluknya yang khusus, memberikan tarbiyah secara khusus. Ini jenis yang kedua, tarbiyah khassah. Siapa mereka yang dikhususkan? Yaitu para nabi dan pengikut para nabi. Apa tarbiyah khusus yang Allah berikan? Bil aqaidis sahihah, dengan akidah yang sahih, sehingga mereka bisa mengetahui bagaimana beriman, bisa mengetahui jalan kebenaran. Dan ini sebesar-besar anugerah. Sebesar-besar anugerah ketika seorang hamba diberi tarbiyah yang khusus ini sehingga bisa mengenal akidah yang benar. Dan pemberian ini akan mutlak kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala dan pilihan Allah. Sebagaimana dalam ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Nabi, engkau tidak mampu untuk memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tapi Allah sajalah yang akan memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Wal akhlaqil jamilah, dan Allah memberikan tarbiyah yang khusus kepada hamba-hamba yang dicintainya dengan akhlak-akhlak yang bagus. Diberi hidayah untuk berakhlak yang bagus, kejujuran, keimanan, sifat malu, dan yang lainnya dari sifat-sifat yang bagus, sebagaimana Allah khususkan Nabi kita Muhammad SAW dengan akhlak-akhlak yang agung itu. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Makanya di antara doa kawan yang penting untuk dibaca, yang dicontohkan oleh Nabi SAW dalam doa beliau, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, ya Allah berikan hidayah kepadaku pada akhlak-akhlak yang bagus, dan sungguh tidaklah akan bisa memberikan hidayah kepada akhlak yang bagus kecuali Engkau ya Allah. Maka ini ditambahkan dalam daftar hafalan doa-doa kita. Saya besok ketika ditanya sudah hafal. Apa doanya tadi, Afif? Taib, dan kelengkapan doa ikhwan sekalian disempurnakan, yaitu wasrif anni sayyi'aha wa la yasrifu anni sayyi'aha illa anta, dan palingkanlah dariku akhlak-akhlak yang buruk, karena tidak akan bisa memalingkan
akhlak-akhlak buruk tersebut dariku kecuali Engkau ya Allah. Wal ulumin nafi'ah, dan tarbiyah yang khusus ini bentuknya juga dengan apa? Memberikan kepada hamba-hamba tersebut ilmu-ilmu yang bermanfaat. Wal a'malis salihah, dan amalan-amalan saleh. Taib. Yang untuk dua perkara ini ikhwan, Allah Subhanahu wa taala utus para rasulnya, yang kemudian ditutup dengan nabi kita yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan dalam firman-Nya, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya dengan al-huda, yaitu apa al-huda? Al-ilmun nafi', wa dinil haq, yaitu al-a'malus salihah, amalan-amalan yang saleh. Makanya penting untuk kita memohon terus dan terus kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan minta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Di antara doanya apa? Ibadah. Taib. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Minta ilmu yang bermanfaat, minta rezeki yang bagus dan amalan yang diterima. Adapun doa meminta perlindungan dari sebaliknya, yaitu ilmu yang tidak bermanfaat, ini juga lebih masyhur lagi. Nabi ajarkan kepada beberapa sahabat. Bagaimana lafadznya, Iqbal? Tayyib. Naam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Nah, intinya di awal, ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, dan ini seagung-agung nikmat kalau seorang sudah dapat ilmu yang bermanfaat dan dipalingkan dari yang tidak bermanfaat. Makanya dikatakan oleh Imam Sa'di dalam muqaddimah manzumah beliau apa? I'lam hudida anna afdalal minan ilmun yuzilu syakka anka waddaran wa yakshiful haqqa lidhil qulubi wa yusilul abda ilal matlubi. Ini afdalul minan, seutama-utama anugerah, yaitu dapat ilmu yang bermanfaat. Qala wa hadhihi hiya tarbiyatun nafi'atu lil qulubi wal arwah al-muthmiratu lis-sa'adatid darain. Dan inilah tarbiyah yang bermanfaat untuk hati-hati dan roh-roh yang membuahkan kebahagiaan di dua negeri. Yaitu tarbiyah yang mana? Yang bermanfaat bagi hati dan roh kita, yang membuahkan kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Tarbiyah jenis yang mana? Indah Adam? Yang umum atau yang khusus? Yang khusus. Tarbiyah yang khusus. Naam, yang berupa apa? Berupa hidayah untuk berakidah yang benar, berakhlak yang bagus, memiliki ilmu yang bermanfaat, beramal saleh. Nah, ini dua jenis tarbiyah. Tarbiyah ammah yang diberikan kepada semua makhluk dengan pemberian nikmat-nikmat, dan tarbiyah yang khassah, ini yang hanya diberikan kepada para nabi dan pengikut para nabi. Sehingga sesuai dengan kadar seorang hamba dalam mengikuti para nabi, akhwan, maka demikian pula tarbiyah khusus akan diberikan kepadanya. Ats-tsalits, jenis tauhid yang ketiga, tauhidul ilahiyah. Wa yuqalu lahu tauhidul ibadah.
Yang ketiga tauhidul ilahiyah atau juga al-uluhiyah, sama, dan dikatakan juga dengan tauhidul ibadah. Kalau tauhidul ilahiyah maksudnya itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan hak uluhiyah, yaitu hak peribadatan. Kalau tauhidul ibadah maksudnya mengesahkan Allah dengan apa? Menyerahkan ibadah hanya kepadanya. Sehingga pada tauhidul uluhiyah kita menisbahkan ini kepada sifat dzatiyah yang ada pada Allah, yaitu sifat uluhiyah. Sedangkan tauhidul ibadah ini dilihat dari sisi makhluknya, di mana makhluk dituntut untuk mengesahkan ibadah kepada Allah saja. Apa hakikat tauhidul ilahiyah? Wa huwal ilmu wal i'tiraf bi anna Allah dzul uluhiyyati wal ubudiyyati ala khalqihi ajma'in wa ifraduhu wahdahu bil ibadati kulliha wa ikhlasud dini lillahi wahdah. Hakikat tauhidul ilahiyah yaitu ilmu dan pengakuan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang memiliki sifat uluhiyah dan hak untuk diibadahi. Dzul uluhiyah yaitu memiliki sifat uluhiyah. Wal ubudiyah maksudnya memiliki hak untuk diibadahi. Naam, oleh para makhluk secara keseluruhan. Dan mengesahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala peribadatan secara keseluruhan dan mengikhlaskan agama ini semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Taib, yang secara ringkas pengertian tauhidul al-uluhiyah atau tauhidul ibadah intinya adalah apa? Ifradullahi ta'ala bil ibadah. Ini intinya. Ifradullahi ta'ala bil ibadah, mengesahkan Allah dengan peribadatan, yang kemudian dirinci di sini hakikatnya dengan sangat bagus dan padat oleh Imam As-Sa'di, yaitu intinya kita akui, kita ilmui Allah itu zat yang memiliki sifat uluhiyah dan hak ubudiyah. Kemudian kita esahkan Allah dalam peribadatan secara keseluruhan, dan kita ikhlaskan agama ini untuk Allah saja, tidak untuk yang lainnya. Qala wa hadzal akhiru yastalzimul qismainil awwalaini wa yatadammanuha. Dan hadzal akhir yang dimaksud adalah tauhid jenis yang ketiga, yaitu tauhid apa? Syukran. Uluhiyah. Tauhid yang akhir ini yang ketiga yaitu tauhidul uluhiyah. Yastalzimul qismain. Pahami kalimat ini, jangan bengong. Nah, nanti kalau ditanya tidak bisa kalau bengong saja. Yastalzimul qismain yaitu apa? Melazimkan, yaitu melazimkan dua jenis yang awal tadi. Yastalzimul qismainil awwalaini wa yatadammanuhuma. Pahami kalimat ini ya kawan, karena sedikit apa? Sedikit butuh penalaran yang bagus. Ya, tauhid uluhiyah ini melazimkan tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Kenapa? Nah, ya karena ketika seorang mengesahkan Allah dalam peribadatan, mesti dia apa? Harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam sifat-sifat rububiyahnya. Nah, dan mesti harus menetapkan kesempurnaan bagi Allah. Kenapa? Karena kalau tidak menetapkan kesempurnaan bagi Allah, bagaimana dia beribadah kepadanya? Taib, wa yatadammanuha, dan sudah terkandung pada tauhid uluhiyah ini dua tauhid yang lain. Paham? Ini maksudnya. Berarti inti kalimat ini, intinya antum secara mudah saja biar mudah memahaminya. Intinya tauhid uluhiyah sudah terkandung di dalamnya apa? Dua tauhid yang lain, yaitu tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Karena seorang
kapan saja dia mengesahkan Allah dalam peribadatan, mesti dia meyakini bahwasanya Allah zat yang telah menciptakan, mengatur dan menguasai jagat raya ini, dan meyakini bahwasanya yang diibadahi itu adalah zat yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Paham sampai di sini? Mengkasya. Nah, perhatikan sekarang penjabarannya. Li'anal uluhiyyata allati hiya sifatun li'anal uluhiyyata allati hiya sifatun ta'ummu awsafal kamali wa jami'a awsafir rububiyyati wal 'azamah. Sebab uluhiyah yang itu merupakan sifat bagi Allah, sifat uluhiyah itu meliputi semua sifat-sifat kesempurnaan dan semua sifat-sifat rububiyah dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini jelas. Nah, ketika menetapkan sifat uluhiyah bagi Allah, berarti sudah terkandung padanya penetapan asma wa sifat dan penetapan rububiyah. Fa innahul ma'luhul ma'bud lima lahu min awsafil 'azamati wal jalal. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah al-ma'luh al-ma'bud. Ini maknanya sama, ya kan? Al-ma'luh sama dengan al-ma'bud. Maknanya apa? Maknanya apa? Al-ma'bud. Ahmad. Naam, yang diibadai, zat yang diibadai. Ini al-ma'bud, al-ma'luh sama. Ilahun. Nah, zat yang diibadai. Nah, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang diibadai. Kenapa diibadai? Lima lahu min awsafil 'azmati wal jalal. Dikarenakan apa-apa yang ada pada Allah berupa sifat-sifat keagungan dan kemuliaan. Walima asdahu ila khalqihi minal fawadhili wal afdal. Dikarenakan juga apa-apa yang telah Allah curahkan kepada para makhluknya berupa apa? Berupa keutamaan-keutamaan, berupa nikmat-nikmat. Makanya kita beribadah kepada zat yang telah menciptakan kita dan memberikan semua nikmat kepada kita. Taib. Fatawahhuduhu ta'ala bisifatil kamal wa tafarruduhu birrububiyyati yalzamu minhu alla yastahiqqal ibadata ahadun siwa. Kemudian keesaan Allah dengan sifat-sifat kesempurnaan dan bersendiriannya Allah dengan sifat-sifat rububiyah itu mengharuskan bagi Allah untuk tidak berhak diserahkan peribadatan kepada siapapun selain Allah. Paham di sini? Pahami kalimat yang padat ini, ikhwan. Fatawahhuduhu ta'ala bisifatil kamal wa tafarruduhu birububiyyati yalzamu minhu alla yastahiqqal ibadata ahadun siwa. Nah, ketika Allah itu adalah zat yang Maha Esa dengan sifat-sifat kesempurnaan dan sifat rububiyahnya, maka berarti apa? Mengharuskan tidak berhak diibadahi kecuali apa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Ini makna bahwasanya tauhid al-uluhiyah yastalzimu tauhid ar-rububiyah wal asma wa sifat. Demikian pula makna tauhidul uluhiyah yatadammanu tauhidar rububiyah wal asma wa sifat. Ya, pahami dengan baik. Antum kasih titik di situ setelah la yastahiqqul ibadata ahadun siwahu. Antum kasih apa titik atau tanda koma di situ untuk memisahkan sehingga mudah ketika membaca nanti. Qala wa maqsudu da'watir rusuli min awalihim ila akhirihim ad-da'watu ila hadat tauhid. Dan maksud dakwah dari para rasul dari yang awal mereka
yaitu siapa Rasul yang awal? Putra. Tayyib, awalur Rasul Nuh alaihi salatu wassalam. Nah, ini jelas. Ya Nuh, anta awalur rusuli ila ahlil ard. Wahai Nuh, engkau adalah awal Rasul yang diutus ke muka bumi. Nah, karena memang pada masa Nabi Allah Adam, nah, belum ada kesyirikan. Sehingga Adam nabiun, nabi, tapi bukan Rasul. Nah, keseluruhan Rasul yang awal dan yang akhirnya. Yang akhir siapa ini kalau tidak tahu? Nah, push up ini. Yang akhir siapa? Nah, Zaki. Nabi Muhammad SAW. Sekarang dalilnya. Taib, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Na'am. Muhammad adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Taib. Nah, semuanya ikhwan menyeru kepada apa? Tauhidul uluhiyah. Taib. Wa maqsudu da'watir rusuli min awalihim ila akhirihim ad-da'watu ila hadat tauhid. Yaitu tujuan dakwah semua rasul dari awal sampai akhirnya adalah menyeru kepada tauhid ini. Tauhid ini maksudnya tauhid apa? Abdullah? Tauhidul uluhiyah, atau disebut juga apa? Putra? Cepat. Disebut juga dengan tauhidul ibadah. Nah, dan nanti dalilnya akan kita baca dalam matan kitab pada ayat kedua yang disebutkan oleh Syekh, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ini menunjukkan semua rasul yang diutus menyeru kepada tauhidul uluhiyah. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai sekian dulu. Antum pahami ikhwani fillah kalimat per kalimat. Kenapa? Karena syarah Imam As-Sa'di ini padat, ringkas, padat, dan beliau termasuk di antara ulama yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dari sisi kalimat-kalimat yang bagus, ikhwan. Hampir mendekati seperti apa kalimat-kalimat Ibnul Qayyim maupun apa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, makanya kalau kita perhatikan tafsir beliau, tafsir yang muwafaq. Taib, hati condong kepadanya, senang untuk membacanya. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Maka pahami dengan baik, padanya naf'un azim insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu